and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Bab 1. Rahasia Kesuksesan. Pada setiap bab buku ini disebutkan rahasia mencari uang yang telah membuat kaya lebih dari 500 orang super kaya yang telah saya analisis secara hati-hati selama bertahun-tahun. Rahasia tersebut pertama kali disampaikan kepada saya oleh Andrew Carnegie. Pria Skotlandia yang cerdik dan ramah ini dengan santai menyampaikan gagasan itu pada saya sewaktu saya masih bocah. Kemudian ia kembali duduk terbenam di kursinya. Matanya berkilauan saat memperhatikan dengan seksama apakah saya cukup pintar untuk mencerna betapa pentingnya apa yang baru saja ia katakan kepada saya. Ketika melihat saya menangkap gagasan tersebut, ia bertanya apakah saya bersedia menggunakan 20 tahun atau lebih hidup saya untuk mempersiapkan diri agar bisa mengungkap gagasan itu pada seluruh dunia, pada pria dan wanita yang bila tidak mengetahui rahasia itu akan menjalani hidup yang penuh kegagalan. Saya menyanggupi, dan dengan kerjasama dari Pak Carnegie, saya pun berhasil memenuhi janji saya. Pada 1908, saat perekonomian Amerika Serikat tengah mengalami kemunduran dan sumber penghasilan serta lapangan kerja jadi langka, Napoleon Hill mengambil pekerjaan sebagai penulis untuk Bob Taylor's Magazine. Tugasnya adalah menulis kisah-kisah sukses tentang orang-orang terkenal. Meskipun gajinya tidak seberapa, pekerjaan itu memungkinkan Hill bertemu dan mewawancarai raksasa-raksasa dalam dunia industri dan bisnis, dan raksasa pertama yang berkesempatan ia temui adalah pendiri industri baja Amerika, miliarder Andrew Carnegie yang belakangan menjadi mentornya. Carnegie sangat terkesan dengan pikiran Hill yang tajam, sampai-sampai setelah sesi wawancara selama 3 jam, ia mengundang Hill menghabiskan akhir pekan di kediamannya supaya mereka bisa melanjutkan diskusi. Selama 2 hari berikutnya, Carnegie berkata pada Hill bahwa ia percaya semua orang bisa meraih pencapaian hebat apabila mereka memahami filosofi kesuksesan dan tahap-tahap yang diperlukan untuk meraihnya. Sayang sekali, tuturnya. Tiap generasi baru harus mencari kunci sukses baru dengan coba-coba, padahal sebenarnya prinsipnya sangatlah jelas dan gamblang. Setelah itu, Carnegie menjelaskan teorinya bahwa pengetahuan tersebut bisa dicapai dengan mewawancarai sosok-sosok hebat, kemudian menyimpulkan semua informasi dan hasil penelitian mengenai hal itu menjadi prinsip-prinsip yang komprehensif. Menurutnya akan dibutuhkan setidaknya 20 tahun untuk menyusun intisari komprehensif itu, yang akan menghasilkan filosofi pencapaian individual pertama di dunia. Ia menantang Hill melakukannya, dengan kompensasi memberikan bab pengantar dalam intisari ciptaan Hill kelak dan membiayai semua biaya berpergian Hill. Hill hanya perlu berpikir 29 detik sebelum menerima tawaran Carnegie. Belakangan, Carnegie mengaku berniat membatalkan tawarannya kalau Hill berpikir selama lebih dari 60 detik. Alasannya, Carnegie merasa seseorang yang tidak bisa membuat keputusan dengan cepat, begitu akhirnya membuat keputusan, tidak akan bisa diandalkan untuk menyelesaikan keputusannya itu. Berkat dedikasi tinggi Hill lah, buku ini berhasil diciptakan. Untuk informasi lebih detail mengenai kehidupan Hill, silahkan baca atau dengarkan audiobook berjudul A Lifetime Outrage, The Biography of Napoleon Hill, karya Michael G. Reed Jr. dan Kirk Landers. Michael Reed pernah menjadi asisten Hill selama 10 tahun, sekaligus merupakan karyawan pertama di Napoleon Hill Foundation, di mana ia menjabat direktur, sekretaris, dan bendahara. Konten buku Reed didasarkan pada pengalaman pribadinya, juga autobiografi Hill yang tidak pernah diterbitkan. Buku ini berisi rahasia tersebut. Setelah diuji secara langsung oleh jutaan orang dari hampir setiap profesi, gagasan Pak Carnegie adalah bahwa rumus ajaib tersebut yang telah memberinya kekayaan tak terhingga harus bisa dijangkau oleh semua orang yang tidak akan sempat menyelidiki bagaimana orang lain membangun kekayaan. Harapannya, saya bisa menguji dan menunjukkan kemanjuran rumus itu lewat pengalaman pria dan wanita di semua bidang pekerjaan. Dia percaya bahwa rumus ini seharusnya diajarkan di semua sekolah dan universitas.
dan menyatakan pendapatnya bahwa andai diajarkan dengan tepat, rumus tersebut akan merevolusi seluruh sistem pendidikan sehingga waktu yang dihabiskan di sekolah dapat dikurangi sampai lebih dari separuhnya. Dalam bab 4 tentang keyakinan, Anda akan membaca kisah menakjubkan tentang penerapan rumus ini pada organisasi raksasa United States Steel Corporation. Perusahaan ini didirikan dan dikelola oleh salah satu pemuda yang membuktikan keyakinan Pak Carnegie bahwa rumus itu akan berhasil bagi siapapun yang siap menjalaninya. Penerapan rahasia ini oleh Charles M. memberikan keuntungan besar baik dalam hal uang maupun peluang. Perkiraan kasarnya penerapan rumus ini bernilai $600 juta. Fakta-fakta ini akan memberi Anda gambaran yang cukup jelas tentang apa saja yang dapat Anda raih dengan membaca buku ini, asalkan Anda tahu apa yang Anda inginkan. Menurut salah satu metode perhitungan, tingkat inflasi akan membuat benda yang pada 1901 bisa dibeli seharga $1 menjadi $20 per tahun 2001. Bagaimanapun, nilai yang ekuivalen dari $600 juta tidak semata bisa dihitung dengan mengalihkan tingkat peningkatan biaya hidup. Meskipun ada banyak faktor serta variabel lain yang harus dipertimbangkan untuk menilai kemampuan beli nominal tertentu, dan bahkan dengan menggunakan perkiraan paling umum, angka $600 juta itu setidaknya setara dengan $12 miliar pada awal abad ke-21. Rahasia ini telah diturunkan pada ribuan orang yang kemudian menerapkannya demi kepentingan mereka sendiri. Beberapa berhasil mencetak kekayaan besar, sementara yang lain sukses menggunakannya untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga mereka. Seorang karyawan telah memanfaatkan rahasia itu dengan sangat efektif sehingga penghasilannya mencapai $75.000 per tahun atau saat ini setara dengan $1,5 juta. Arthur Nash, seorang penjahit asal Cincinnati, menguji cobakan rumus itu ke bisnisnya yang nyaris bangkrut. Perusahaan hidup kembali dan mendatangkan keuntungan bagi sang pemiliknya. Uji coba ini sangatlah unik sampai-sampai marak diliput oleh surat kabar dan majalah yang kemudian mendatangkan publikasi senilai jutaan dolar. Rahasia itu diturunkan pada Stuart Austin Weir, warga Dallas, Texas. Ia siap mendengar rahasia itu, bahkan sampai meninggalkan profesinya lalu mempelajari hukum. Apa ia berhasil? Anda bisa membaca jawabannya pada bab 6, pengetahuan khusus. Saat bekerja sebagai manajer periklanan di LaSalle Extension University, saya mendapat kesempatan langka melihat sendiri bagaimana G. Chaplin, direktur universitas, menerapkan rumus ini dengan sangat efektif, sehingga LaSalle menjadi perguruan tinggi program ekstensi hebat di Amerika Serikat. Rahasia ini disebutkan tak kurang dari 100 kali di seluruh buku ini. Rahasia ini tidak pernah secara langsung disebut, karena sepertinya akan lebih manjur kalau dibiarkan berjalan begitu saja dan mereka yang siap serta mencari dapat mengambilnya. Itu sebabnya Andrew Carnegie menyampaikannya kepada saya tanpa pernah menyebutkannya secara spesifik. Jika siap menggunakannya, Anda akan mengenali rahasia ini minimal 1 kali pada setiap bab, tapi Anda tidak akan diberi cara mengetahui apakah Anda sudah siap atau belum. Kalau hal ini dibeberkan, justru akan merampas manfaat yang akan Anda terima ketika menemukannya sendiri dengan cara Anda. Jika Anda pernah merasa takut, jika Anda pernah mengalami masalah yang sangat besar dan membuat Anda putus asa, jika Anda pernah berusaha dan gagal, jika Anda pernah mengalami kelumpuhan akibat suatu penyakit atau gangguan fisik, cerita tentang penemuan anak saya dan penggunaan rumus Carnegie adalah oasis di tengah gurun keputusasaan yang selama ini Anda cari. Rahasia ini pernah secara ekstensif digunakan oleh Presiden Woodrow Wilson selama Perang Dunia I dan oleh Presiden Roosevelt selama Perang Dunia II. Rahasia ini diceritakan kepada setiap serdadu yang pergi ke medan perang.
Presiden Wilson mengatakan kepada saya bahwa rahasia ini adalah salah satu faktor penting dalam pengumpulan dana untuk membiayai perang. Yang aneh tentang rahasia ini adalah orang-orang yang berhasil mendapatkan lalu memanfaatkannya akan mendapati diri secara harfiah tersapu dalam pusaran kesuksesan. Bagaimanapun, seperti yang sering ditekankan dalam buku ini, tidak ada satupun hal di dunia ini yang gratis. Rahasia ini tak bisa didapat tanpa bayaran, meskipun harganya jauh lebih murah daripada nilainya. Keanehan lain adalah rahasia ini tak bisa diberikan semaunya dan tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau Anda tidak mencarinya dengan sengaja, Anda tak akan bisa mendapatkannya. Tidak peduli sebesar apapun Anda rela membayar. Rahasia ini terdiri atas 2 bagian, dan demi meraihnya, salah satu bagian itu harus sudah Anda miliki. Rahasia ini benar-benar sangat membantu semua yang siap. Pendidikan sama sekali tidak ada hubungannya dengan rahasia ini. Jauh sebelum saya lahir, rahasia ini datang dan menjadi milik Thomas Alva Edison. Dan Edison menggunakannya secara sangat cerdas sehingga ia menjadi penemu terkemuka di dunia meski hanya bersekolah selama 3 bulan. Rahasia ini diteruskan kepada salah seorang rekan usaha Pak Edison, Edwin C. Bernays. Ia menggunakannya secara sangat efektif sehingga berhasil mengumpulkan kekayaan besar dan pensiun dari bisnis aktif meski masih berusia muda. Anda akan menemukan cerita ini pada awal bab pertama. Cerita ini seharusnya meyakinkan Anda bahwa kekayaan tidak berada di luar jangkauan Anda, bahwa Anda dapat menjadi apa yang merupakan mimpi Anda terlepas dari posisi Anda saat ini. Uang, ketenaran, pengakuan, dan kebahagiaan dapat Anda peroleh jika siap dan mantap untuk menerima anugerah-anugerah ini. Bagaimana saya tahu? Anda juga akan memperoleh jawabannya sebelum selesai membaca buku ini. Anda mungkin menemukannya pada bab pertama atau halaman terakhir. Selama melakukan tugas penelitian atas permintaan Pak Carnegie, saya menganalisis ratusan orang terkenal. Banyak dari mereka mengakui bahwa mereka mengumpulkan kekayaan luar biasa mereka lewat bantuan rahasia Carnegie. Di antara mereka adalah Henry Ford, pendiri perusahaan mobil Ford yang memulai dengan kantong kosong dan pendidikan minim, tapi tetap mampu menjadi salah satu pebisnis paling sukses dalam sejarah Amerika. William Wrigley Jr., wiraniaga dari pintu ke pintu yang mendapati bahwa permen karet yang ia berikan gratis sebagai bonus sangat disukai para pelanggannya, bahkan lebih disukai daripada produk yang ia jual, sehingga ia memutuskan mendirikan perusahaan permen karet sendiri. John Wanamaker, dikenal sebagai pangeran saudagar, ia menciptakan pusat perbelanjaan pertama di dunia dan menerima banyak pujian berkat inovasinya dalam dunia pemasaran, pelayanan konsumen, dan pemberian keuntungan bagi karyawan. James J. Hill, dikenal sebagai pendiri kerajaan, ia membangun jalur kereta api antar benua, Great Northern Railway, memelopori swasembada di barat, kemudian menetapkan rute pelayaran yang menghubungkan Amerika dengan Asia. George S. Parker, guru sekolah yang muak harus berulang kali membetulkan pulpen murid-muridnya sehingga membuat desain baru, mendirikan perusahaan pulpen Parker dan mengubah ide sederhana menjadi sumber kekayaan. E.M. Statler, sebagai putra dari seorang pendeta miskin, awalnya ia merupakan bellboy hotel yang meniti karir sampai mampu memulai jaringan hotelnya, Statler Hotel, yang terkenal atas kemewahan dan layanan penuh senyum mereka. Henry L. Doherty, dari menjadi pesuruh di Columbia Gas pada usia 12 tahun, ia kemudian mengakuisisi 53 perusahaan utilitas dan mematenkan 140 inovasi dalam bidang produksi minyak dan gas bumi. Cyrus H.K. Curtis, dari kolom kecil tentang agrikultur mingguan, ia mengubahnya menjadi Ladies Home Journal, mendirikan Saturday Evening Post, lalu membangun salah satu kerajaan surat kabar terbesar.
George Eastman, penemu sekaligus pendiri Eastman Kodak Company. Ia menciptakan banyak inovasi yang mempopulerkan fotografi dan mengubah industri perfilman. Charles M. Schwab, sebagai tangan kanan Andrew Carnegie, ia merupakan presiden direktur Carnegie Steel Company, menjembatani kesepakatan yang akhirnya membentuk US Steel, kemudian mendirikan Bethlehem Steel. Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-26, menjabat tahun 1901 sampai 1909. John W. Davis, pengacara dan pemimpin politik yang menjabat jaksa agung muda di bawah Kepresiden Woodrow Wilson dan belakangan ditunjuk sebagai duta besar Inggris Raya. Albert Hubbard, filsuf, penerbit majalah Devra, dan pendiri koloni seniman Roy Crofters. Ia juga menulis banyak buku terlaris termasuk A Message to Garcia. Wilbur Wright, pemilik toko sepeda yang bersama saudara laki-lakinya, Orville, menjadi warga Amerika pertama yang menerbangkan pesawat berat bertenaga motor. Merekalah pelopor industri penerbangan. William Jennings Bryan, penerbit surat kabar, pernah menjadi calon presiden, menteri luar negeri pada masa kepresidenan William McKinley, tapi mungkin paling dikenal sebagai pengacara yang membela kreasionisme pada Scopes Monkey Trial, yaitu persidangan antara negara bagian Tennessee versus John Thomas Scopes. Dr. David Starr Jordan, pendidik, ilmuwan, dan penulis lebih dari 50 buku. Ia adalah rektor universitas termuda di Amerika, memimpin Indiana University sekaligus menjadi rektor pertama Stanford University. J. Ogden Armour, mewarisi bisnis pengempakan daging keluarga dan mengubahnya menjadi kerajaan bisnis dengan lebih dari 3.000 produk. Ia merupakan pemilik Chicago Clubs sekaligus Direktur National Citibank. Arthur Brisbane, jurnalis tangguh dan kolumnis sindikasi yang menjadi target semua organisasi berita besar, sekaligus penulis editorial paling digemari pembaca dan berpenghasilan tertinggi pada masa itu. Dr. Frank Gonzalez, pendeta asal Chicago yang membawakan khutbah dengan cara yang sangat kuat dan berdampak sampai-sampai Philip D. Armour memberikan $1 juta untuk mendirikan Armour Institute of Technology dan menunjukkan Gonzalez sebagai direkturnya. Daniel Willard, pemimpin B&O Railroad selama lebih dari 30 tahun. Namanya diabadikan sebagai salah satu kota di Ohio, Willard. King Gillette, seorang wiraniaga dari pintu ke pintu yang terlahir dengan tangan lihai mengotak-atik. Ia tengah bercukur dalam perjalanan kereta saat mendapat ide tentang pisau cukur aman yang kemudian menjadi dasar dari suatu raksasa bisnis. Ralph A. Weeks, sebagai Presiden Direktur International Correspondence Schools, ia membantu mengatur keuangan Intra-Wall Institute milik Napoleon Hill yang dibentuk untuk mendidik dan merehabilitasi para tahanan di lapas. Judge Daniel T. Wright, instruktur di Georgetown Law School, tempat Napoleon Hill menuntut ilmu ketika Bob Taylor's Magazine menugasinya membuat artikel tentang Andrew Carnegie. John D. Rockefeller, dengan bermodal tabungan sebesar $1.000 ditambah $1.000 lagi hasil pinjaman dari sang ayah, ia memulai perusahaan minyak tanah yang kemudian berkembang menjadi Standard Oil, salah satu perusahaan berprofit terbesar di dunia. Thomas Alva Edison, sebagai penemu dan pengusaha, ia menyempurnakan konsep bola lampu, fonograf, kamera perfilman, dan membanggakan hak paten atas lebih dari 1.000 paten penemuan. Frank A. Vanderlip, lahir dalam keluarga tidak mampu dan kemudian menjadi jurnalis, pelopor sosial, dan miliarder atas usaha sendiri. Ia merupakan Presiden Direktur National Citibank yang sekarang bernama Citibank, sekaligus Asisten Menteri Keuangan Amerika Serikat.
F.Y. Woolworth. Sebagai karyawan rendahan di toko umum, dia memelopori gagasan penjualan dengan harga sama dan konsep swalayan. Mengubah penjualan retail dengan jaringan Woolworth 5 and 10 stores miliknya. Kolonel Robert A. Dollar memulai dengan sebuah kapal layar kecil pengangkut kayu menyeberangi perairan barat. Ia kemudian mendirikan Dollar Steamship Company, armada kapal mewah terbesar yang beroperasi di perairan Amerika Serikat. Edward A. Villain, pendiri pusat perbelanjaan Villains yang berpusat di Boston. Ia menciptakan metode distribusi dan merchandise yang revolusioner, dan namanya dikenal banyak orang berkat konsep bargain basement ciptaannya. Edwin C. Barnes, sebagai satu-satunya orang yang pernah dijadikan rekan usaha oleh Thomas Edison, ia menyempurnakan mesin pendikte bernama Ediphone buatan Edison, lalu menjualnya dengan sangat sukses sampai alat itu menjadi benda wajib di kantor-kantor, membawanya ke status miliarder. Arthur Nash, pembuat pakaian asal cincin mati yang menjadikan bisnisnya yang gagal sebagai tikus percobaan untuk menguji rahasia Carnage. Dan hasilnya sangat sukses sampai-sampai surat kabar menjulukinya kaidah emas Nash. Clarence Darrow, terkenal sebagai pengacara, pembicara publik, dan pembela kaum minoritas. Namanya barangkali paling dikenal sebagai pengacara dalam kasus Cobb's Monkey Trial yang memperjuangkan dipertahankannya materi teori evolusi sebagai bahan ajar di sekolah-sekolah. Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat ke-28, menjabat tahun 1913 sampai 1921. William Howard Taft, Presiden Amerika Serikat ke-27, menjabat tahun 1909 sampai 1913. Luther Burbank, hortikulturis ternama dunia yang memperkenalkan lebih dari 800 varietas tanaman baru sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas tanaman, dan dengan begitu turut serta meningkatkan pasokan makanan di dunia. Edward W. Booth, meskipun hanya bersekolah selama 6 tahun, pada usia 20 tahun ia menjadi editor Ladies Home Journal yang atas dedikasinya kemudian berkembang menjadi majalah dengan sirkulasi paling luas di seluruh dunia. Frank A. Munsey, seorang operator telegram yang kemudian mendirikan majalah Argosy, lalu mendongkrak kekayaannya dengan membangun kerajaan surat kabar yang memayungi Washington Times and New York Herald. Albert H. Carey, pemimpin US Steel saat perusahaan itu menjadi perusahaan terbesar di dunia. Ia memelopori konstruksi proyek besar pertama perusahaan tersebut, yakni proyek pabrik baja Gary Works dan kota Gary, Indiana. Dr. Alexander Graham Bell, paling dikenal sebagai penemu telepon. Ia juga menyempurnakan alat perekam, pakar pesawat terbang, dan rekan pendiri National Geographic Society. John H. Patterson, Presiden Direktur National Cash Register. Dia dikenal sebagai sosok visioner dan jenius dalam memotivasi tim penjualannya, menjadikan NCR unggul dalam bidangnya. Julius Rosenwald, pengusaha pabrik kecil yang cermat melihat potensi merebaknya metode pemesanan melalui pos, lalu membeli 25% saham Sears, Roebuck & Co. dan bersama-sama Richard Sears membangun perusahaan itu menjadi ikon dalam dunia bisnis Amerika. Stuart Austin Weir, insinyur konstruksi yang ditemui Napoleon Hill di ladang minyak Texas, yang terinspirasi oleh rahasia Carnage sampai-sampai memutuskan berkuliah hukum saat sudah berusia di atas 40 tahun. Ia juga ikut terlibat dalam penerbitan Napoleon Hill's Magazine. J.G. Chaplin, Rektor LaSalle Extension University saat Napoleon Hill bekerja di Departemen Periklanan dan Penjualan universitas itu.
di mana Hill pertama kali menyadari bakatnya sebagai motivator. Menurut penuturan Napoleon Hill, daftar tersebut hanya mencakup sedikit nama dari total lebih dari 500 miliarder dan orang sukses yang ia wawancarai sebelum menulis Think and Grow Rich. Masih banyak orang luar biasa yang baru ia temui setelah bukunya terbit yang tidak tercantum dalam daftar. Begitu pula orang-orang yang tidak berkesempatan bertemu dengan Napoleon Hill secara langsung, tapi mengakui bahwa buku ini membantu mereka mencapai kesuksesan. Konon, Napoleon Hill dan bukunya Think and Grow Rich telah mencetak lebih banyak miliarder daripada orang lain manapun dalam sejarah. Jadi bisa juga dikatakan bahwa Napoleon Hill menginspirasi pakar motivator lebih banyak daripada siapapun sepanjang sejarah. Bisa dibilang mustahil menemukan motivator yang sama sekali tidak terpengaruh oleh karya Hill. Pengaruhnya bisa dilihat dalam tulisan-tulisan kolega awalnya, Dale Carnegie dan Norman Vincent Peale. Belakangan, penulis sekaligus pembicara sukses seperti Wycliffe Livingstone, Og Mandino, dan Earl Nightingale bekerja langsung dengan Napoleon Hill atau Napoleon Hill Foundation. Gaung dari prinsip-prinsip Hill juga bisa ditemukan dalam buku karya orang-orang dari beragam latar belakang, seperti Wally Famous, Amos, Mary Kay Ash, Ken Blanchard, Adelaide Bry, kreator Chicken Soup for the Soul Jack Canfield and Mark Victor Hansen, Debbie Fields, Shakti Gawain, John Gray, Susan Jeffers, Bruce Jenner, Charlie Tremendous Jones, Tommy Lasorda, Art Linkleter, John London, Dr. Maxwell Maltz, James Redfield, Dr. Bernie Siegel, Joe Silva, Brian Tracy, Lillian Vernon, and Dennis Waitley. Stephen Covey, penulis The 7 Habits of Highly Effective People, seringkali menyampaikan pengaruh Napoleon Hill dalam karyanya. Anthony Robbins, yang boleh jadi merupakan motivator dan penulis buku motivasi paling tersukses pada awal abad ke-21, menyebut Napoleon Hill sebagai pahlawannya. Saya belum pernah mendengar siapapun yang terinspirasi menggunakan rahasia ini gagal meraih kesuksesan besar di bidang yang mereka terjuni. Di sisi lain, saya belum pernah mengenal siapapun pencapai prestasi pribadi atau mengumpulkan kekayaan luar biasa tanpa menguasai rahasia ini. Dari kedua fakta ini, saya menarik kesimpulan bahwa rahasia ini lebih penting dalam membentuk kebulatan tekad seseorang daripada segala ilmu yang diperoleh seorang lewat apa yang umum disebut sebagai pendidikan. Ingat juga saat Anda membaca buku ini bahwa buku ini adalah fakta, bukan hayalan. Tujuannya adalah mencari sebuah kebenaran universal besar yang memungkinkan Anda, jika memang sudah siap, belajar tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Anda juga akan menerima stimulus-stimulus yang diperlukan untuk memicu Anda mengambil langkah pertama. Sebagai penutup dari pengantar ini, izinkan saya menawarkan saran singkat yang mungkin akan memberi petunjuk untuk mengenali rahasia Carnegie. Semua prestasi, semua pencapaian kekayaan berawal dari sebuah pemikiran. Jika Anda sudah siap untuk rahasia ini, Anda sudah menguasai setengahnya, karena Anda akan segera mengenali setengahnya lagi saat bagian tersebut sampai ke benak Anda. Think and Grow Rich sering didaulat sebagai buku filosofi pencapaian pribadi pertama, dan sebuah filosofi itu lebih dari sekedar sekumpulan solusi untuk memecahkan masalah-masalah bisnis. Filosofi adalah sebuah sistem yang terdiri dari prinsip-prinsip yang akan membimbing cara Anda berpikir dan bertindak serta menyediakan seperangkat kode etik dan standar nilai. Buku ini hanya akan mengubah pikiran Anda, tapi juga akan mengubah cara Anda berpikir. Dalam mempersiapkan edisi terbaru dan terkini ini, setiap aspek dalam Think and Grow Rich telah dianalisis untuk menjamin relevansi isinya dengan iklim bisnis saat ini. Ada kalanya pembahasan di edisi sebelumnya mulai lekang oleh zaman atau tak lagi bisa diterapkan dalam praktek kontemporer, sehingga teks asli ini diperbaharui atau diperkaya dengan materi baru yang lebih relevan.
Ciri khas utama edisi asli Think and Grow Rich adalah dalam setiap bab Napoleon Hill mencantumkan contoh-contoh nyata berdasarkan pengalamannya sebagai multijutawan dengan usaha sendiri tersukses di Amerika. Setiap cerita Hill masih dipertahankan dalam edisi ini dan para editor telah menambahkan contoh-contoh baru dan contoh kasus-kasus modern yang bisa dengan jelas mendemonstrasikan bahwa semua prinsip Hill tetap bisa diaplikasikan pada era ini dan sampai saat ini masih membimbing orang menuju kesuksesan. Di samping penambahan contoh-contoh baru yang menurut para editor akan menarik minat pembaca, kami juga menyertakan catatan-catatan marginal sebagai tambahan informasi mengenai perkembangan terbaru. Kalau memang ada, kami juga mencantumkan buku-buku dan materi-materi lain yang kami rekomendasikan untuk melengkapi pemahaman pembaca akan berbagai aspek filosofi Napoleon Hill. Ada catatan yang bersifat lebih teknis. Pendekatan yang kami para editor gunakan saat menyunting buku ini tidak berbeda dengan saat memperlakukan naskah yang ditulis oleh penulis baru yang masih hidup. Ketika menemukan kalimat-kalimat yang terlalu panjang, penggunaan tanda baca yang ketinggalan zaman, atau bentuk kalimat kuno lainnya, kami memutuskan untuk mengubahnya agar menjadi lebih segar. Para pembaca yang pernah membaca edisi sebelum-sebelumnya mungkin menyadari ada perubahan penomoran bab pada edisi ini. Aslinya, Think and Grow Rich dimulai dengan bab tak bernomor yang berjudul pengantar penulis. Pada edisi ini, bagian itu dijadikan bab 1 dan diberi judul rahasia kesuksesan. Bab-bab setelahnya juga diberi nomor secara berurutan dan kembali mengikuti urutan aslinya. Bab yang sebelumnya berjudul misteri transmutasi seks diberi judul ulang menjadi seksualitas, karisma, dan kreativitas. Dan isinya juga direstrukturisasi serta diberi keterangan yang merefleksikan peran wanita dalam masyarakat modern saat ini. Semua komentar editorial ditulis dengan jenis huruf dan gaya yang berbeda dengan teks asli.